Tuhan, kami rindu Engkau terus membuka hati dan pikiran kami ada di dalam otoritas Tuhan. Selidikilah hati kami Bapa. Manakala kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah hati kami dipenuhi dengan kerinduan dan kehausan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika setiap perkataan dari firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, kami berkomitmen untuk melakukan dan hidup di dalamnya. Urapi telinga hati dan pikiran kami yang mendengarkan, sebagaimana Tuhan juga mengurapi mulut bibir perkataan hamba-Mu yang memperkatakannya. Sehingga tidak ada satu kuasa pun dari iblis yang mencuri setiap perkataan dari kebenaran firman ini untuk menjatuhkan kami, bahkan untuk membawa kami semakin jauh dari Dikau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, semangat masih ya. Sudah di akhir bulan padahal ini ya. Nah, ini memang kalau sudah bersama dengan pria-pria yang diberkati, pria-pria yang setia, bawaannya semangat terus ya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah Minggu P2MI ya. Jadi ada pelantikan P2MI dan juga sekaligus karena katanya satu ya, suami istri itu ya. Jadi ibu-ibu PWMI juga ikut mau dilantik hari ini ya, bersama dengan P2MI. Nah, saudara-saudara, hari ini temanya memang kita kasih sedikit lebih spesifik, kesetiaan seorang pria. Tetapi wanita juga bukan berarti tidak setia ya. Tapi kita hari ini lihat kepada satu sosok pria yang dikatakan menjadi orang yang setia. Saudara-saudara, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam teks TB1 dan TB2 itu ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Dalam teks TB1, di teks yang ayat pertama dikatakan begini, setelah semua peristiwa itu Allah mencobai. Saudara, tapi dalam TB2 itu disebutkan Allah menguji Abraham. Saudara-saudara, apa perbedaan diuji dan dicobai? Seringkali kita mungkin ketika kita menghadapi pergumulan, kita mengatakan begini, wah Tuhan sedang mencoba saya, Tuhan sedang menguji saya. Ada perbedaan Bapak Ibu? Ada. Saudara-saudara, nah yang mungkin ikut Kambium sudah tahu ya, Kambium bertumbuh ya. Pencobaan dan ujian itu ada dua hal yang berbeda saudara. Pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan saudara. Kalau orang mengatakan pencobaan itu datang dari Allah, kita keliru saudara. Pencobaan itu datangnya dari seteru atau dari iblis. Kalau Bapak Ibu lihat Yakobus 1 ayat 13-15 itu menjelaskan saudara-saudara bahwa kalau ada orang berkata, Tuhan, aku sedang dicobai oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai atau tidak pernah dicobai oleh yang jahat. Bahkan Tuhan dia sendiri tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai siapapun. Nah saudara-saudara, jadi pencobaan itu datangnya dari si jahat atau iblis. Lalu kalau pencobaan itu saudara-saudara, itu tujuannya yaitu untuk menjatuhkan, tujuannya untuk menjerumuskan. Sedangkan ujian Bapak Ibu, ujian itulah yang datangnya dari Allah. Ujian itu tujuannya juga untuk memurnikan, untuk meneguhkan. Nah saudara-saudara, kalau kemudian katakan, apakah kemudian pencobaan itu bisa menjadi sebuah ujian? Bisa saja, tetapi bukan datangnya dari iblis. Pencobaan itu kalau kemudian kita lakoni, kita lihat sebagai sebuah ujian, kita jadikan sebuah upaya untuk meneguhkan iman kita. Itu menjadi sebuah yang berbeda. Bagaimana kita mengatasinya? Kalau dalam pemerintahan sudah kita pernah jelaskan bagaimana kemudian pencobaan itu yang tujuannya pada awalnya untuk menjatuhkan dan menjerumuskan kita bisa jadikan menjadi sebuah momentum untuk memurnikan dan meneguhkan hati kita juga. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi ini berbeda sekali saudara-saudara ya, bahwa pencobaan itu juga tidak selalu dalam bentuk penderitaan ya. Pencobaan itu tidak selalu dalam bentuk penderitaan. Pencobaan itu bisa dalam bentuk kesenangan. Saudara bisa bisa diberikan yang enak-enak, yang indah-indah untuk mencobai, dan itu selalu datangnya dari yang jahat. Nah saudara-saudara, tapi tidak semua penderitaan juga adalah pencobaan. Nah saudara-saudara, dalam Kejadian pasal 22 kita melihat bagaimana Allah menguji kesetiaan dari Abraham. Saudara-saudara, dia diperintahkan untuk membawa anaknya yang satu-satunya, anak perjanjian, walaupun dia punya anak juga dari Hagar yaitu Ismail, tetapi anak ini, Ishak ini adalah anak perjanjian antara Allah dengan Abraham.
perjanjian bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, saudara-saudara. Tapi Allah perintahkan dia untuk bawa itu ke tanah Moria, di salah satu gunung di sana. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang sedikit kontradiksi, saudara, kontradiktif. Nanti di dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu, padahal di sana Allah menyatakan bahwa Allah itu membenci yang namanya praktek-praktek menyerahkan atau mempersembahkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Saudara bisa lihat dalam Ulangan pasal 12 ayat 31. Di sana dikatakan, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjijikkan bagi Tuhan dan dibencinya, itulah yang mereka lakukan bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Lalu saudara-saudara, kita lihat juga dalam Ulangan pasal 18 ayat 10. Di sana juga dijelaskan bahwa Allah itu jijik, Allah itu benci, Allah itu tidak mau umatnya itu, umat Israel itu meniru ibadah orang-orang Kanaan, tanah di mana mereka akan nanti duduki. Yaitu salah satu prakteknya itu mempersembahkan kepada dewa yang namanya salah satu dewa Molok, saudara-saudara. Jadi mereka itu tanda kesetiaan mereka, mereka mempersembahkan anak mereka. Dalam momen-momen tertentu, saudara-saudara, anak sulung itu dibawa dan diikat, lalu ditaruh, dipersembahkan di dalam api yang menyala-nyala untuk dibakar, saudara-saudara. Dan ini menurut Allah adalah kekejian. Tetapi aneh sekali, pada saat ini Allah memerintahkan Abraham untuk melakukan hal yang sebenarnya dia tidak kehendaki, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi kita di dalam teks ini kita bukan bicara tentang sesuatu ibadah atau praktek ibadah baru, saudara. Ya, ini sesuatu yang sepertinya agak rumit kita memikirkannya. Apalagi kalau secara logika, Bapak Ibu, Allah sudah menjanjikan keturunan yang banyak kepada Abraham melalui Ishak. Tapi kenapa Ishak diminta oleh Allah untuk dipersembahkan, untuk dikatakanlah dibunuh, untuk mati? Secara logika kita akan berpikir bahwa dengan matinya Ishak, dengan habisnya Ishak nanti, maka perjanjian Allah dan Abraham akan sirna. Kenapa Tuhan begitu? Saudara-saudara, tapi dalam titik ini pun Abraham tetap taat. Dia tetap teguh dalam imannya. Dia bertekad untuk taat perintah Allah sekalipun terasa berat bagi dia. Saudara, penulis dalam pasal 22 ini sepertinya dia menginformasikan kepada kita, saudara. Ya, kalau kita tahu kejadian keluaran Imamat, ya, bilangan ulangan itu penulisnya adalah Musa, Bapak Ibu, ya, kitab Musa ini. Jadi Musa mau jelaskan satu hal sebenarnya pada kita, saudara-saudara, yaitu tujuan untuk perintah ini adalah menguji kesetiaan iman Abraham. Dia bukan sedang bicara tentang praktek ibadah yang baru, atau dia bukan sedang bicara tentang terancamnya perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah dengan dia. Saudara, kita mau melihat bagaimana kita mau belajar kesetiaan seorang pria yang tetap teguh dalam imannya, hidup hanya bagi Allah. Saudara-saudara, yang pertama, Bapak Ibu, kesetiaan seorang pria itu terlihat dalam pertama ketaatannya kepada Allah, saudara. Ketika Allah panggil Abraham, Abraham menjawabnya, "Ya Tuhan." Saudara-saudara, telah menerima perintah itu, Alkitab mencatat bahwa esok harinya disebutkan di sana, ya, pagi-pagi Abraham bangun. Saudara, Bapak Ibu bisa membayangkan nggak ya, kalau ada seorang bapak yang punya anak satu-satunya, tapi kemudian Allah itu minta supaya itu dikorbankan. Bapak Ibu, mungkin malam itu Abraham nggak bisa tidur. Mungkin malam itu Abraham berat sekali pikirannya. Gak ada kemudian dia mungkin tenang-tenang dalam pergumulan. Tetapi dikatakan, saudara, pagi-pagi dia berangkat, dia bawa Ishak pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sana, saudara-saudara, dia tidak berusaha untuk menunda-nunda atau masih mencoba berpikir-pikir lagi untuk melakukan perintah Allah ini, saudara. Bapak Ibu, secara logika manusia mungkin bisa saja Abraham pada waktu itu meragukan seperti yang saya sebutkan tadi. Apa ini benar ini perintah Allah? Apa ini benar perintah Tuhan? Loh, logikanya kan Ishak inilah anak yang akan menjadi pewaris penerus keturunanku.
kenapa ini yang diminta Tuhan? Ini mungkin salah ini, bukan ini perintah Tuhan ini. Atau mungkin dia mencoba menegosiasi, jangan anak yang inilah, mungkin nanti ada anak yang lain lagi. Saudara, tapi Abraham tidak melakukan itu, saudara-saudara. Abraham pagi-pagi dia sudah pergi. Dia tidak mau jatuh lagi dalam keraguan yang pernah dia alami ketika dia bersama dengan istrinya Sarah bernegosiasi, saudara. Ketika usia mereka semakin tua, Sarah kemudian berkata kepadanya, Abraham, kira-kira gini, papa, udahlah, kayaknya kita makin tua nih. Memang Tuhan janji kasih kita keturunan, tapi mungkin dia pakai hambaku. Ambillah hambaku si Hagar itu, nikahilah dia, puja anaklah kau dari dia. Saudara, Abraham ingat dia pernah meragukan janji Allah kepadanya. Abraham pernah meragukan bagaimana firman Tuhan itu bisa terwujud dalam hidupnya. Kemudian dia bernegosiasi, mencari jalan sesuai dengan logika berpikirnya, saudara. Sehingga akibatnya apa? Lahirlah Ismail. Lahirlah persoalan demi persoalan di dalam keturunan selanjutnya. Saudara, ketidaktaatan yang pertama Abraham terhadap perintah Allah menghasilkan atau membawa dampak tidak baik bagi keturunannya di masa depan. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu punya konsekuensi yang tidak baik di masa depan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, bicara tentang kesetiaan. Zaman sekarang ini seringkali kita bicara kesetiaan itu sebagai sesuatu yang mahal, gitu ya. Seringkali orang mencari-cari ya pasangan hidup yang setia tentunya. Yang merekrut karyawan juga dia mau yang setia, yang loyal. Dan seterusnya, saudara-saudara. Orang cari teman juga cari teman yang setia. Tetapi seringkali ini menjadi sesuatu yang mahal. Banyak orang yang bisa setia dalam persahabatan, dalam hubungan asmara, setia karena keadaannya baik-baik aja atau kemudian berjalan dengan mudah. Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, seseorang bisa saja menjadi berubah, saudara. Yang tadinya dekat, yang tadinya sahabat bisa menjadi menjauh. Saudara, kesetiaan sejati itu teruji ketika seseorang harus memilih antara kesenangan atau kenyamanan pribadinya dan ketaatan kepada perintah Allah. Dalam konteks Abraham ini, saudara-saudara, Abraham bisa saja memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan, tetapi dia memilih untuk tetap setia. Saudara, kesetiaan sejati itu teruji manakala kita dalam pilihan itu, kita memilih yang mana, saudara. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika saya pernah ikut dalam sebuah konferensi yang dilaksanakan atau diadakan di luar kota gitu, Bapak Ibu ya. Ada pertemuan ya. Dan beberapa hari, jadi harus nginap di hotel gitu ya. Lalu saya nginap di hotel dan malam pertama waktu saya nginap di hotel itu, waktu konferensi itu selesai malam, saya turun lift gitu ya. Turun lift, lalu saya dengar kok kayak ada suara duk 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 begitu ya. Saya tanya, ini kok bunyinya apa ya? Oh, ternyata di hotel itu di lantai berapanya itu ada diskotik, Bapak Ibu. Diskotik. Begitu ya. Nah, malam keduanya Bapak Ibu, malam terakhir ya. Jadi ketika mau turun juga gitu ya, saya papasan dengan ada perempuan gitu ya. Pakaiannya minim dalam lift. Lalu dia tanya, "Bapak mau kemana?" "Oh, mau balik ke kamar," saya bilang gitu. Lalu dia bilang, "Pak, mau nggak?" "Apa?" Saya pikir, ada biasalah gitu ya, pijat gitu ya. Wah, pijat, memang kebetulan saya lagi sedang gak enak badan ya. Wah, ini pas ini pijat ini, pijat plus Pak. Wah, plus. Wah, ini saya bilang sama dia, "Dek, saya ini pendeta loh," saya bilang gitu kan. Dengan rasa percaya diri saya bangga kan. Wah, ini nggak datang lagi nih kalau udah saya bilang pendeta kan. Lalu dia bilang, waduh, maaf Pak, maaf. Kebetulan untuk pendeta lagi ada promo. Waduh, saya pikir dia nyesal gitu ya. Ternyata dia kasih promo gitu ya. Nah, saudara-saudara, tapi ya saya tengking dalam nama Yesus enggak gitu ya. Nanti takut istri saya langsung, bagaimana tuh gitu ya.
Saudara-saudara, kesetiaan kita teruji manakala kita ada dalam pilihan-pilihan yang orang lain nggak tahu, saudara-saudara. Ketika kita dalam pilihan-pilihan kita, kenyamanan diri kita atau ketaatan kita kepada perintah Tuhan, sekalipun orang tidak melihatnya, saudara-saudara. Bapak Ibu, perintah kepada Abraham itu hanya datang kepada dia secara pribadi, Bapak Ibu. Dia bisa saja menegasikan, dia bisa saja menganggap, oh nggak ada itu, lalu dia diamin, lalu dia tunda-tunda, atau dia nggak pikirin lagi perintah itu, saudara. Tetapi Abraham meresponnya dengan taat. Dan ketaatan Abraham itu ditunjukkan melalui tahapan tindakan-tindakannya, Bapak Ibu. Apa yang dia ungkapkan, apa yang dia kerjakan, itu merupakan sebuah ekspresi keyakinannya. Saudara bisa bayangkan nggak, bapak-bapak khususnya, manakala Abraham membangun mezbah, lalu dia mengikat Ishak anaknya, lalu kemudian dia mengacungkan pisau untuk menyembelih. Bapak Ibu bisa bayangkan kah? Ada nggak orang tua yang begitu? Dipersiapkannya mezbah, dipersiapkannya tumpat api membakar anaknya. Yang ada kita mempersiapkan tempat tidur, kita siapkan anak supaya nyaman bisa tidur. Ini Abraham mempersiapkan itu. Dan ini merupakan ekspresi, ungkapan dari sesuatu yang dia yakini. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ketaatan itu dalam proses pemeliharaan Allah di poin yang selanjutnya, saudara. Tetapi dia menunjukkan melalui tindakannya bahwa dia berjalan oleh iman dan bukan berdasarkan penglihatannya. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, kesetiaan seorang pria itu terlihat dalam penyerahan diri total kepada Allah. Penyerahan diri total kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Ishak ini kan anak perjanjian ya Bapak Ibu ya. Anak perjanjian itu adalah anak yang sungguh-sungguh dinantikan dan diharapkan oleh Abraham dan Sarah untuk meneruskan keturunan mereka. Memiliki Ishak di usia yang sangat tua, inilah impian, inilah harapan, inilah sesuatu yang paling berharga bagi Abraham. Bapak Ibu yang punya anak satu bisa membayangkan rasanya, mungkin punya rasa seperti itu. Ya bukan berarti yang punya anak 2 dan 3 tidak bisa merasa seperti itu ya. Tapi Bapak Ibu yang punya anak satu, rasanya kalau anak kita yang satu-satunya ini kenapa, Bapak Ibu mungkin akan mengatakan, Tuhan, seluruh hartaku ini ku kasihlah Tuhan, yang penting dia selamat. Betul? Betul? Apa kita bilang, Tuhan, setengah aja lah ya. Enggak. Saya yakin untuk anak yang satu-satunya ini Bapak Ibu pasti akan merelakan apapun, saudara-saudara. Apalagi orang Batak itu ada istilahnya, anak kokido hamoraun dia. Anak inilah kekayaanku, biarlah habis hartaku, yang penting anakku ini menjadi orang berhasil. Saudara-saudara, tapi ketika Abraham diminta untuk menyerahkan anak yang dibanggakan, anak yang paling berharga ini, Bapak Ibu, saya mau tanya, Abraham bersedia atau tidak? Bersedia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Abraham bersedia mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Maka saya katakan, mungkin dia berkata, Tuhan, boleh enggak, janganlah si Ishak, ini seluruh lembu-lembu, sapi, kambingku, dombaku, ambillah, ku persembahkan semua untuk Tuhan. Tapi jangan ini. Enggak, dia enggak ada bernegosiasi seperti itu, saudara. Dia katakan, dia taat, saudara. Bapak Ibu, dalam ajaran Wesley ada konsep yang namanya penyerahan diri total, saudara-saudara, kepada Allah. Artinya apa? Wesley menganggap gini, kalau orang mau mengalami kekudusan, dia harus taat secara total, bukan sebagian. Bapak Ibu, ada satu cerita, saudara. Ada pria yang dia suatu ketika dia pergi dengan pasangannya mau beli burger gitu ya di sebuah tempat makan seperti McD lah mungkin gitu ya. Maaf saya sebut mereknya. Lalu ketika dia pesan, ya kan dia pesan, lalu ambil pesanan itu, ternyata di loket dia ini drive thru begitu ya, drive thru. Dalam mobil dia pesan, dia ambil, lalu rupanya waktu memberikan itu
ada kesalahan saudara. Si manajer toko ini waktu dia menghitung uang dan hendak memasukkan ke bank, dia bungkus-bungkus uangnya itu di dalam packingnya burger itu di dalamnya, lalu dia taruh, dia kasih saudara-saudara. Nah, akhirnya silap begitu ya, salah. Yang dikasih oleh petugasnya itu bukan burger tetapi uang dalam packingnya itu, ditaruh dikasih. Nah, saudara-saudara, orang ini kan dengan pasangannya pulang, lalu kemudian mereka pas mau buka, loh, kok ada uang ratusan dolar ini. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian mereka berinisiatif, ayo kita pulangin. Mereka pulangkan dan mereka kembalikan, saudara-saudara. Dan waktu itu, saudara-saudara, manajer hotel itu sempat udah putus asa. Waduh, ini dipecatlah kita ini semua karena omset satu hari ini udah hilang. Tetapi ketika orang ini datang dengan pasangannya, manajer bilang, waduh kamu luar biasa, tidak ada orang yang jujur seperti kamu, rasanya kamu perlu dipublikasikan. Lalu dia panggil wartawan, dia panggil orang-orang untuk kemudian memviralkan gitu ya, supaya orang tahu bahwa masih ada kejujuran di tengah-tengah dunia ini. Lalu si orang pria itu bilang, wah jangan gak usah dipromosikan. Waduh, bapak benar-benar rendah hati ya. Orang pikir kan, wah dia nggak mau dipromosikan, dia nggak mau diviralkan gitu ya. Bapak rendah hati sekali, udah jujur, rendah hati lagi dia. Orang pikir, iya jangan, tapi nggak apa-apa pak. Biar semua orang terinspirasi dengan sikap dan tindakan bapak itu. Karakter bapak itu jarang sekali, karena sudah jarang orang yang punya kejujuran seperti bapak. Lalu orang tuh bilang, jangan, pokoknya jangan. Loh, kenapa sih pak? Nanti saya ketahuan istri saya, soalnya yang pasangan saya ini selingkuhan saya. Dia bisa jujur dalam keuangan, tetapi dia tidak jujur tentang pasangannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Allah menghendaki kita tuh total, penyerahan diri kita secara total kepada Allah, kesetiaan kita tidak, Tuhan gak menghendaki pria-pria yang kelihatannya baik-baik saja di gereja, pria-pria yang baik-baik saja di dalam urusan-urusan keluarga, urusan pesta-pesta atau urusan di luar, saudara-saudara, dalam urusan sosial. Mungkin saudara bisa terkenal orang yang paling murah hati, orang yang paling rajin memberi, tetapi sesungguhnya di belakang hidup saudara penuh dengan tipu-tipu daya. Saudara, Tuhan gak menghendaki orang-orang yang seperti ini. Orang yang setia, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya secara total, transparan, terbuka untuk dilihat oleh dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Ishak merupakan berkat yang paling berharga dan yang paling dinantikan oleh Abraham. Sehingga tentu saya katakan tadi, rasanya tidak mudah untuk dia mempersembahkan ini. Tetapi Allah menghendaki totalitas. Allah mau melihat apakah Abraham ini fokus kepada berkat atau kepada sang sumber berkat. Seringkali Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memberkati kita begitu banyaknya, dan ketika Tuhan menghendaki meminta sebagian dari berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, Tuhan sudah berikan kepada kita, kita berpikir kita berat sekali memberikannya, padahal kita percaya sumber berkat dari Tuhan. Abraham, saya katakan tadi, Abraham diuji kesetiaannya. Allah mau melihat, sebenarnya Allah itu bukan kejam, sebenarnya Allah itu bukan tega sekali kok mau meminta Ishak untuk dikorbankan. Allah bukan mau sekejam itu, tetapi Allah menghendaki mau melihat dan menguji apakah Abraham lebih fokus kepada berkat atau kepada dia sang sumber berkat. Ishak menjadi simbol ujian Abraham. Saudara-saudara, apa yang menjadi Ishak dalam hidupmu? Apakah kebanggaanmu? Apakah karirmu? Apakah hartamu? Allah sering menguji kita, Bapak Ibu. Apakah kita lebih mengasihi berkat atau sang sumber berkat? Maka ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus ketika dia sudah bangkit, ketika mereka berada di tepi danau Galilea, setelah mereka mengambil makanan dan dimakan bersama, Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ini pertanyaan Yesus kepada Petrus. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku.
Saudara, tapi Yesus waktu itu mengatakan begini, apakah engkau mengasihiku lebih daripada semua ini? Yesus sedang menunjuk siapa waktu itu? Yesus sedang menunjuk, karena mereka baru pulang dari menangkap ikan. Dan waktu itu Bapak Ibu kalau bisa baca di Yohanes pasal 21 atau 22 itu, di sana tangkapan mereka jumlahnya sangat banyak. Ada ratusan ekor ikan yang besar-besar. Yesus mengatakan ini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku lebih daripada ini? Apa ini? Ikan-ikan yang besar, perahu, jala. Apakah engkau lebih mengasihiku atau mengasihi berkat yang kuberikan kepadamu? Yesus bertanya itu terus. Dan Yesus bertanya kepada pria-pria yang hadir hari ini, apa engkau mengasihiku lebih daripada semua ini? Ego kita, kadang-kadang kita lebih mengasihi ego kita. Jangan sampai egoku tersinggung, jangan sampai egoku digusik orang. Woi, aku bisa marah banget. Jangan sampai harga diriku, jangan sampai dan seterusnya, saudara. Jangan sampai hartaku diminta-minta. Waduh. Saudara-saudara, pria yang setia bukanlah pria yang memiliki segala sesuatu, bukan, melainkan pria yang bersedia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan seorang pria terlihat dalam imannya kepada pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, ayat 7 sampai 14, waktu itu ketika Ishak tanya sama bapaknya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah itu sudah ada, Abraham sudah lihat dombanya? Belum. Sebenarnya kalau kita lihat lagi dalam pasal 22 itu ayat yang kelima, Abraham juga sudah memperkatakan imannya, saudara-saudara. Dia berkata kepada bujangnya, kepada dua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana beribadah. Lalu kami akan kembali. Bapak Ibu lihat, Abraham bilang kami atau saya? Kami. Padahal dia sedang mau bawa Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi dia dengan percaya, dia memperkatakan iman, kami akan kembali kepadamu. Dan perkataan iman yang kedua, dia mengatakan kepada anaknya, saudara-saudara, walaupun dia nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tetapi dia percaya, saudara-saudara, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara, Abraham belum lihat, tetapi dia sudah memperkatakan imannya, saudara. Bapak Ibu, Abraham sebenarnya tidak mengetahui persis apa yang akan Allah lakukan, apa tindakan Allah atas pergumulannya itu untuk mempersembahkan anaknya. Saya katakan tadi, waktu dia mempersembahkan Ishak itu dia nggak bersiul-siul dengan senangnya, Bapak Ibu. Saya yakin Abraham waktu mempersembahkan Ishak itu bukan enggak. Pasti dia waktu membawa Ishak itu dengan begitu bergumul sekali dia, Bapak Ibu. Mungkin air matanya menetes, mungkin dia dengan langkah berat, aduh anakku, inilah pertemuan kita terakhir dan sebentar lagi kau akan kupersembahkan. Dia nggak tahu itu, Bapak Ibu, tetapi dia memperkatakan iman. Dia katakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Abraham berangkat ke tanah Moria bukan dengan keraguan atau sikap putus asa. Gak ada sikap putus asa, tapi dengan sebuah keyakinan iman. Itulah yang dikatakannya, itu yang ditunjukkannya, itu yang diyakinnya, itu yang disampaikan kepada kedua hambanya, dan itu yang dikatakan kepada anaknya. Kalau kita bandingkan dalam Ibrani pasal 11, fokus ke ayat 19, Bapak Ibu. 17, 18 itu pengantarnya. Tetapi saya menggarisbawahi di ayat 19. Dikatakan dikatakan di sana bahwa keterangan dari Ibrani itu, dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana dia seakan-akan telah menerima kembali. Bapak Ibu, gini, Abraham berangkat, dia mau persembahkan Ishak, dia yakin, dia percaya. Dia sudah pernah gagal dulu percaya waktu dia mengambil Hagar, tetapi dia kali ini dengan iman, dengan yakin, kalaupun nanti Ishak diambil oleh Allah, dipersembahkan, dia percaya bahwa perjanjian Allah itu terus sampai selama-lamanya, takkan pernah berubah, karena Allah
adalah Allah yang setia. Saudara-saudara, dia tidak berfokus kepada apa yang diminta Allah, tetapi dia berfokus kepada karakter Allahnya, saudara. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau sekarang ini dalam pergumulan, mungkin anakmu butuh biaya, mungkin engkau juga saat ini istrimu atau anakmu dalam keadaan sakit atau sesuatu apapun. Tapi mari perkatakan iman. Perkatakan dengan yakin, Tuhan akan menyembuhkanmu. Amin. Tuhan akan menyediakan, Jehovah Jireh, Allah menyediakan apa yang engkau perlukan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ada satu pribadi yang menjadi teladan utama kita dalam kesetiaan. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, dia menunjukkan kesetiaan yang terbesar. Seberapa besar kesetiaannya, sebesar rentangan tangannya yang mau mati untuk menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Saudara-saudara, seberapa dalam kesetiaannya, sedalam paku-paku yang menancap di kedua tangannya, dan sedalam tombak yang masuk ke dalam lambungnya. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia menggenapi janjinya kepada kita. Saudara-saudara, dia rela, Yesus rela mati untuk menggenapi janji firman Allah atas kita, bahwa Allah menghendaki keselamatan, bukan kebinasaan bagi umatnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, kesetiaan Abraham ini bukan hanya terlihat pada satu peristiwa besar, tapi dalam satu rangkaian perjalanan panjang. Dia pernah gagal, tetapi dia pernah juga berlaku setia kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kesetiaan ini bukanlah sebuah hasil instan, saudara. Bukanlah tindakan yang instan sesaat, tetapi merupakan sebuah proses yang panjang, berjalan bersama dengan Kristus. Bagi Bapak Ibu pengurus yang akan dilantik hari ini, baik itu P2MI dan PWMI, ingatlah bahwa pelantikan ini bukan sekedar menerima jabatan, tetapi menerima panggilan Allah. Ini bukan sekedar kita menerima jabatan apapun, tetapi menerima panggilan Allah kepada kita. Saudara-saudara, kesetiaan yang dibutuhkan itu bukan hanya pada hari pelantikan, saudara, tapi melainkan sepanjang perjalanan periode kepengurusan ini. Pengurus yang setia itu adalah pengurus yang tetap tekun, tetap melayani sekalipun gak dapat pujian. Amin. Pengurus yang setia adalah pengurus yang tetap rendah hati ketika programnya berhasil dijalankan. Pengurus yang setia adalah pengurus yang tetap sabar sekalipun dikritik habis-habisan. Pengurus yang setia adalah pengurus yang tetap mengutamakan Kristus di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Saudara-saudara, pelayanan gereja akan kuat bukan karena pengurus tanpa cacat, pengurus tanpa celah, pengurus yang sempurna, bukan. Tetapi karena mereka yang terus bergantung penuh kepada Kristus yang sempurna dan setia itu. Kita tidak melayani agar Kristus setia kepada kita, bukan. Kita melayani karena Kristus yang sudah lebih dulu setia dan mengasihi kita. Jadi jangan pernah mengharapkan kesetiaan Tuhan dari kepengurusan kita, bukan. Jadi kita Tuhan nggak pernah berhutang kepada kita karena Dia lebih dulu setia, Dia lebih dulu mengasihi kita. Jadikanlah kesetiaan Kristus itu menjadi inspirasi, menjadi sumber kekuatan. Ingatlah bahwa Kristus mati, Dia berkorban, Dia tersalib untuk menebus dosa kita, menyatakan kesetiaan dan kasih-Nya kepada kita. Dialah yang menjadi teladan dan pengharapan bagi setiap kita pengurus yang menerima panggilan Allah ini. Kiranya Tuhan memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi pengurus P2MI dan PWMI untuk 2 tahun ke depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam anugerah-Mu kami boleh menerima kebenaran firman. Dan hari ini kami juga bersyukur bahwa firman-Mu terus meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami bahwa Tuhan menghendaki kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kami boleh belajar dari Abraham di dalam kesetiaannya, yang tetap taat sekalipun berat, yang tetap setia meskipun
hatinya juga mengalami pergumulan. Tuhan, kami mau menjadi Abraham dan juga menjadikan Kristus sebagai contoh teladan dalam kesetiaan, yang rela berkorban, yang rela untuk mati di kayu salib. Tuhan, tolonglah kami, terlebih kepada para pengurus yang akan dilantik sebentar. Engkau anugerahkan kami hati yang taat dan setia untuk menerima panggilan pelayanan ini, bukan karena jabatan gerejawi, bukan hanya karena dipercaya oleh teman-teman sesama sepersekutuan, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempercayakan panggilan ini kepada kami. Tuhanlah yang menyatakan panggilan ini kepada setiap kami. Tuhan berkati. Dalam syafaat ini kami berdoa, Engkau berkati terus pertumbuhan iman jemaat tempat ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga keluarga yang sedang bergumul, mungkin bergumul masalah ekonomi. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati mencukupkan apa yang kami perlukan. Mungkin kami juga bergumul di dalam hubungan antara suami istri. Kami mohon kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu agar ada kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pria sebagai suami dan istri sebagai wanita sebagai istri. Berikanlah kedamaian dalam rumah tangga kami semua. Berkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka agar rukun juga. Dan kami berdoa juga untuk kerukunan antara orang tua dan anak juga. Engkau memberkati sehingga firman-Mu yang mengatakan bahwa ketika ada persaudaraan yang rukun, ketika ada kerukunan dalam rumah tangga juga, maka berkat-berkat Tuhan perintahkan masuk ke sana. Kami berdoa ya Bapa, Kau berkati juga untuk jemaat kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan berkati mereka-mereka yang mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun. Kami juga berdoa biarlah Tuhan mereka yang sedang dalam pemulihan, Tuhan juga memberkati pemulihan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tabib segala tabib, dokter segala dokter. Tidak ada penyakit apapun yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka-mereka yang ada dalam daftar orang yang sakit ini Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa Kau berkati juga Tuhan anak-anak kami yang akan melaksanakan kegiatan jumpa pemuda distrik di hari Kamis sampai Sabtu yang akan datang di Lubu Linggau. Berkatilah mereka, berkati perjalanan pergi dan pulang, berkati juga segala aktivitas kegiatan selama di sana. Biarlah momentum kegiatan jumpa pemuda distrik ini menjadi sarana anak-anak kami bertumbuh dalam iman percaya, bertemu dengan saudara-saudara sesama pemuda Metodis, supaya mereka terus mengalami pertumbuhan bersama dalam iman, saling menguatkan, saling meneguhkan, bukan juga saling menegur di dalam kealpaan dan juga kesalahan masing-masing. Tuhan memberkati para pembicara, Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapan Tuhan juga tercurah atas mereka, sehingga melalui mereka Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk membawa pertumbuhan iman kepada anak-anak muda kami. Berkati juga Tuhan untuk rencana renovasi gereja. Tuhan memberkati mencukupkan biaya yang diperlukan. Kau berkati terus panitia agar sehati sepikir, memberikan dan mendedikasikan hidup mereka untuk satu pekerjaan besar ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Bahkan juga Tuhan Engkau akan memberkati panitia agar terus dalam kerendahan hati kami saling menopang, saling menguatkan untuk saling boleh mengoreksi di dalam kelemahan dan hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan dan renovasi ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Situasi negara kami, perekonomian negara kami saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau sumber berkat, kami percaya daripada-Mu lah ada berkat. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memulihkan Indonesia. Diberkatilah Indonesia, para pemimpinnya, presiden dan kabinetnya. Kau berkati juga secara khusus Tuhan untuk berbagai kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Biarlah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintahan Provinsi Bengkulu pun Tuhan kiranya berkati, baik gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat camat dan juga kepala desa. Berkati dan urapi mereka Tuhan, supaya melalui mereka damai sejahtera dan kebaikan-kebaikan yang boleh dinyatakan di Bengkulu dan sekitarnya. Kami berdoa biarlah Engkau terus tambah-tambahkan berkat, investasi-investasi yang terus mengalir untuk membawa kemajuan di tengah-tengah kota Bengkulu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Jauhkanlah kami juga dari berbagai bencana alam, gempa bumi, badai, tsunami apapun Tuhan. Luputkanlah Bengkulu dari semua itu Tuhan. Engkau kira melihara umat-Mu, Engkau menjaga melindungi kami semua umat-Mu, masyarakat di kota Bengkulu ini. Terpujilah Engkau lah. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.